Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo para nakama yang ada di tanah air maupun di luar negeri. Kembali lagi bersama gue Farhan Rabani Derajat yang setiap akhir pekan menjelang akhir pekan selalu membahas cerita anime One Piece yang ceritanya semakin menarik dan semakin seru. Pemirsa para kaula segala generasi, kali ini gue akan membahas bedah cerita anime manga One Piece besutan karangan Mr. Eiichiro Oda. Yang episode ini benar-benar mengejutkan dan luar biasa. Karena akan banyak hal-hal penting dan mengejutkan para nakama semua yang akan kalian saksikan pada chapter kali ini. Oh ya nakama, jangan lupa ya para nakama selalu komen, like, share, and subscribe setiap menonton pembahasan anime manga One Piece ini agar YouTube channelku selalu berkembang. Nah, sekarang gue akan membedah cerita anime manga One Piece yang sekarang ada di chapter 1085 karena akan banyak hal-hal penting dan sekaligus mengejutkan yang kita lihat pada cerita manga One Piece kali ini. Dan cerita One Piece 1085 kali ini diberi judul Kematian Nefertari Cobra. Judul chapter One Piece 1085 kali ini mengacu pada proses cerita kematian Raja Nefertari Cobra yang telah dibunuh oleh penguasa tertinggi pemerintah dunia, yaitu Im Sama. Sebelum gue membahas cerita ini para nakama sekalian, gue akan berpuisi untuk kalian semua, untuk para nakama. Cerita dimulai di Tanah Suci Marizoa, di hadapan singgasana Raja Dunia. Raja Cobra mencari kebenaran cerita sebenarnya dari Ratu Lili Kerajaan Arabasta. Sejarah abad yang menghilang dari dunia dibicarakan oleh sesosok pria atau mungkin juga wanita yang disebut dengan Im Sama, sang penguasa Marizoa yang sebenarnya. Itulah puisi tadi sebelum membuka cerita anime manga One Piece. Oke nakama, masuk ke panel cerita One Piece chapter 1085. Cerita ini nakama melanjutkan adegan chapter sebelumnya di sebuah ruangan kastil Pangea, tepatnya di daerah Tanah Suci Marizoa. Cerita halaman pertama ini para nakama menampilkan Raja Nefertari Cobra dengan menggambarkan ekspresi terkejut. Sekaligus dia tidak percaya setelah melihat sesosok pemimpin tertinggi pemerintah dunia dengan mata kepalanya sendiri para nakama. Di sini Raja Cobra pun mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin untuk seseorang yang tidak diperbolehkan duduk di atas singgasana pemerintah dunia. Dan seharusnya dunia pun tidak bisa digerakkan keinginan satu orang saja. Kemudian para nakama sekalian, dalam keadaan kesakitan, Raja Cobra bertanya kepada Im Sama, "Siapa kau sebenarnya?" Lalu Im Sama menjawab, "Ada dua hal yang ingin Im Sama katakan yang akan didiskusikan denganmu Raja Cobra, dan satu hal yang Im tanyakan padamu Raja Cobra." Lalu setelah Im berbicara pada Raja Cobra pun menyadari sesuatu. Dan Raja Cobra mengatakan bahwa dia pernah mengenal nama Im Sama sebelumnya. Dan Raja Cobra yakin bahwa hal tersebut bukan hal yang kebetulan semata. Di antara dari salah satu 20 pendiri juga memiliki nama tersebut. Kemudian Im Sama pun berdialog dengan Raja Cobra. Kalau tidak usah mencari tahu, rasa penasaran itu sama sekali tidak sopan. Pertanyaan tersebut tidak akan mendapatkan jawabannya. Tapi apa yang kau ketahui akan terungkap Cobra mengenai dia, yaitu mengacu pada musuh yang pernah kau mau di masa lalu. Pada saat ini, nama itu semakin sering didengar, tetapi tidak berarti mereka memiliki nama itu, bahkan tidak mengetahui arti sesungguhnya dari nama itu. Akan tetapi, semua itu karena kesalahan besar Ratu Lili 800 tahun yang lalu, yaitu kesalahan yang saat itu juga dilakukan oleh para peneliti yang ingin tahu tentang
abad kekosongan. Kemudian para nakama sekalian nih, Raja Kobra pun sekali lagi bertanya dalam keadaan ketakutan, sehingga dengan ekspresi yang mengeluarkan keringat dingin ketika dia ingin berbicara kepada Im Sama. Raja Kobra pun mengatakan, "Kesalahan apa?" Lalu cerita panel manga memperlihatkan Im Sama berbicara dengan background seluruh Poneglyph yang tersebar di seluruh dunia. Im Sama menjelaskan, tanpa kesalahan itu, tidak akan ada bajak laut yang mengejar Poneglyph untuk mencari harta karun jika bukan kesalahan Ratu Lily. Peninggalan-peninggalan yang menjengkelkan itu tidak akan kesebar ke seluruh dunia. Tersebarnya Poneglyph itu ada hal yang terburuk untuk kami. Jadi seseorang mungkin bertanya, apakah itu benar-benar sebuah kesalahan atau mungkin itu memang bagian dari suatu rencana yang besar? Sebelum cerita panel berlanjut para nakama sekalian, gue sendiri akan membahas fakta menarik tentang pembicaraan Im Sama yang sebelumnya mengatakan jika Poneglyph tersebar di seluruh dunia karena ulah Ratu Lily, seperti yang dijelaskan oleh Kinemon pada cerita One Piece Arc Zou. Kalau Poneglyph ternyata dibuat oleh orang-orang Wano Kuni sekitar 800 tahun yang lalu. Dan pada faktanya para nakama, penyebaran Poneglyph justru disebabkan oleh Ratu Lily, bukan orang-orang Wano itu sendiri. Itu artinya para nakama, Wano Kuni maupun Kerajaan Arabasta memang memiliki hubungan khusus 800 tahun yang lalu. Dan hal tersebut itulah yang menjadi alasan kenapa Poneglyph di Arabasta berbicara tentang letak kerajaan Pluton yang mengarah ke negeri Wano Kuni. Namun kira-kira nakama, bagaimana Ratu Lily bisa menyebarkan Poneglyph ke seluruh dunia? Dan di sini nakama, gue berspekulasi jika Ratu Lily adalah sosok yang menggunakan kekuatan Nikyu no Mi, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh Kuma. Dan dia menggunakan kekuatan tersebut dengan tujuan untuk menyebarkan Poneglyph ke seluruh dunia. Karena hal tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menyebarkan Poneglyph. Dan nakama, hal ini diperkuat oleh sebuah buku yang dipegang oleh Bartholomew Kuma, dan pada cover buku tersebut digambarkan visual seorang wanita dengan wajah yang mirip Ibu Vivi, yang juga merupakan keturunan langsung keluarga Nefertari. Hal tersebut para nakama, ini seperti foreshadow yang diberikan oleh Eiichiro Oda kepada para pembaca One Piece. Menarik untuk ditunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu cerita kembali ke cerita panel. Pada saat Im Sama sedang berbicara, panel visual cerita ini memperlihatkan para Gorosei sedang mengeluarkan senjata mereka, yang di sini diketahui selain kakek-kakek Gorosei yang botak yang menggunakan katana atau pedang, keempat Gorosei lainnya ternyata juga memiliki senjata. 3 di antaranya adalah sebuah pistol, dan Gorosei Saturn telah menggunakan senjata tongkat pamungkasnya. Kemudian, pada saat Gorosei telah mengeluarkan seluruh senjatanya, Im Sama masih melakukan pembicaraannya kepada Raja Kobra dengan mengatakan tidak diragukan lagi kebenaran itu terdapat pada surat Lily yang ditinggalkan. Jadi katakan, apakah kau sengaja hanya menyebut dia sebagai Ratu Lily dan keluarga Nefertari? Silakan sebut nama lengkap dia yang tertulis di surat. Menyadari jika Im Sama mengetahui jika Ratu Lily memiliki nama lain. Dan di sini nakama, Raja Kobra pun diperlihatkan dalam keadaan pasrah sekaligus ketakutan, serta berbicara dengan dirinya sendiri. Jika ini merupakan suatu hal yang buruk, aku rasa tidak ada kesempatan bagiku untuk keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Lalu Raja Kobra sekali lagi berbicara kepada Im Sama dengan mengatakan, aku anggap tidak akan ada kata-kataku yang cukup bisa memuaskanmu untuk melepaskanmu. Dan kemudian salah satu Gorosei mengatakan, takdirmu sudah diputuskan di saat kau melihat Im Sama. Lalu Raja Kobra kembali berbicara dengan dirinya kalau ini tidak mengejutkan.
mereka tidak akan bisa membiarkan siapapun tahu kalau tamu terbesar di dunia sudah terpecahkan. Kemudian nakama, pada saat Raja Kobra sedang merenung, kita diperlihatkan tiba-tiba dengan kedatangan salah satu karakter di Kastil Pangea tempat Im Sama berada. Mau tahu siapa? Ya, dia adalah kepala staf pasukan revolusioner atau komandan revolusioner, yaitu Kaisar Api Sabo. Di sana, Sabo tampaknya sedang berusaha mendengarkan pembicaraan Raja Kobra dengan Im Sama. Lalu di saat Sabo mencoba mendengarkan pembicaraan mereka, ketika Raja Kobra berbicara dengan Im Sama dan mengatakan, sebenarnya surat dari Arabasta 800 tahun yang lalu ditulis oleh Nefertari D. Lili. Kemudian mendengar nama D, Im Sama tiba-tiba nih langsung menyerang Raja Kobra dengan sebuah kekuatan panah hitam atau panah bayangan hitam yang menembus tubuh Raja Kobra yang membuat Raja Kobra terjatuh dari kursi roda miliknya. Menyadari Raja Kobra diserang, Sabo dengan kecepatan tinggi datang di hadapan para Gorosei, lalu menyerang 5 orang Gorosei dengan menggunakan jurus yang bernama Fire Fist. Dan para nakama semua nih kita bisa melihat menyaksikan pukulan api raksasa dari Sabo menyelimuti para Gorosei. Lalu tidak sampai di situ nakama, Sabo kemudian melancarkan serangan Smothermat ke arah Im Sama. Dengan menyadari kedatangan seseorang nih, Im Sama dengan ekspresi yang sangat marah membuat Im Sama bertambah bersinar merah dan membuat dirinya berubah menjadi bayangan hitam dan menahan serangan milik Sabo tersebut. Lalu cerita panel halaman selanjutnya. Di sini memperlihatkan visual gambar Sabo berada di dekat sisi Raja Kobra yang tergeletak. Dan Sabo mengatakan bahwa dia berharap bahwa dia bisa menaklukkan para Gorosei maupun Im Sama dengan hanya satu serangan saja. Dan Sabo tidak menyangka jika ternyata negara ada di puncak dunia. Pada saat itulah Sabo berbicara. Para 5 orang Gorosei yang sebelumnya diserang oleh Sabo, tiba-tiba nih nakama, mereka berubah menjadi bayangan hitam yang sangat besar. Mungkin ini bisa menyeramkan untuk para nakama sekalian. Layaknya berbentuk monster yang mungkin menyeramkan. Di mana siluet atau bayangan dari masing-masing Gorosei pun berbeda-beda. Ada yang berbentuk seperti banteng, yang kemungkinan bayangan dari Gorosei tersebut dari Gorosei Saturn. Ada yang menyerupai bayangan Garuda atau burung, dan bayangan makhluk-makhluk lainnya yang seluruhnya disebut bayangan Devil Fruit, para monster penguasa dunia. Wow, seram sekali ya kita lihat bayangan kekuatan buah iblis para Gorosei ini. Penasaran dengan kekuatan mereka? Kita lanjut. Dengan melihat bayangan para Gorosei, di sini mengingatkan mungkin kalian pernah membaca buku atau melihat buku karya dari Maurice Sendak and the Art of Children, sebuah book illustration, yaitu sebuah buku anak-anak yang menceritakan tentang sebuah dongeng dalam karyanya tersebut. Nah, di situ ya nakama terdapat sebuah ilustrasi seorang anak dengan mahkotanya di kepalanya yang sedang memimpin 5 ekor monster. Nah, jadi nakama, 5 monster tersebut sangat mirip dengan para bayangan dengan para Gorosei yang kita lihat para nakama pada di chapter One Piece 1085. Contohnya nih nakama, bayangan ya dari salah satu Gorosei yang menyerupai burung atau Garuda yang sangat mirip dengan ilustrasi monster dalam buku mirip Maurice Sendak. Nah, di sini nakama, apakah mungkin karakter Im Sama dan para Gorosei terinspirasi dari buku Maurice Sendak? Karena di sana juga terdapat seorang anak dengan mahkota di kepalanya yang memimpin 5 monster. Dan hal ini para nakama sekalian mirip dengan penggambaran karakter Im Sama yang memimpin para Gorosei dalam mengendalikan dunia. Menarik untuk ditunggu tentang kebenaran hal tersebut nantinya para nakama di chapter selanjutnya. Lalu cerita panel masih berlanjut dan kembali ke cerita One Piece. Menyadari kehadiran Kaisar Api Sabo, Raja Kobra yang sebelumnya tergeletak tiba-tiba sadar dan berbicara kepada Sabo, "Kau kakaknya Luffy kan?
Kau dari pasukan revolusioner, tapi kau masih berusaha menyelamatkanku. Menyadari Cobra mengenal Luffy, Sabo pun bertanya, apakah kau mengenal Luffy? Lalu Cobra menjawab, dia juga pernah menyelamatkanmu. Mendengar hal tersebut para nakama sekalian, Sabo langsung tertawa. Sabo mengatakan apa yang Raja Cobra katakan terdengar seperti Luffy. Lalu di momen tersebut, Sabo mencoba melarikan diri dengan menggendong Raja Cobra di punggungnya. Pada saat Sabo mencoba kabur, kita bisa melihat dan menyaksikan dengan sebuah gambar visual yang sangat luar biasa, yaitu menggambarkan Sabo dikejar oleh bayangan monster Gorosei maupun Im-sama yang sangat mengerikan. Nakama nih, salah satu bayangan tersebut adalah bayangan Im-sama yang bentuknya jauh lebih besar dibandingkan milik Gorosei. Lalu, cerita panel One Piece masih berlanjut. Di saat Sabo membawa Raja Cobra kabur, Raja Cobra mengatakan kepada Sabo untuk meninggalkannya karena dia hanya menjadi beban bagi Sabo. Tapi Sabo mengatakan dia tidak akan melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Raja Cobra pun berbicara kepada Sabo tentang suatu hal. Lalu mengatakan, ada satu hal yang Raja Cobra mengerti. Dan jika Sabo mati di sini, itu akan menjadi masalah. Karena Raja Cobra perlu Sabo mengirimkan sebuah pesan tersirat untuk Luffy dan Vivi. Kemudian Sabo bertanya, apakah ingin aku memberitahu mereka sesuatu? Di sini Cobra mengatakan bahwa Sabo harus mengatakan pada Luffy dan Vivi kalau kerajaan Arabasta ini memiliki inisial D. Akhirnya dia tahu jalan Arabasta yang harus dia ikuti. Mendengar hal tersebut, Sabo langsung terkejut. Kemudian manga langsung dipindahkan ke flashback Sabo, Luffy, dan Ace ketika berada di desa Fushia. Di saat mereka masih kecil, Sabo bertanya kepada Luffy dan Ace pada saat itu. Dan Sabo mengatakan, jadi kalian punya inisial D? Di nama kalian? Apa itu cuma kebetulan atau berarti sesuatu? Lalu Ace menjawab, entahlah, siapa yang peduli dengan nama itu? Apakah kau ingin dinamamu Sabo? Lalu Ace memberitahu Sabo nama baru. Itu Sadie Boy. Yang hal ini nakama nih membuat Sabo marah karena seenaknya membuat nama dirinya. Benar-benar lucu. Di saat Sabo menyadari sesuatu, panah hitam Im-sama yang sebelumnya menyerang Raja Cobra tiba-tiba kembali muncul lalu menyerang Sabo dan Raja Cobra secara bersamaan. Di sini para nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Sabo dan Raja Cobra terluka sangat parah oleh serangan panah Im-sama tersebut. Lalu kita bisa melihat dan menyaksikan Raja Cobra dengan segenap kekuatannya berdiri dan berbicara kepada Sabo bahwa seluruh Poneglyph harus dilindungi dan kibarkan bendera yang menjadi pertanda fajar dunia telah tiba. Nefertari dilili. Lalu Raja Cobra bicara dalam hatinya bahwa dia mengandalkan Sabo dan Sabo harus tetap hidup. Lalu cerita panel ini diperlihatkan kematian Raja Cobra setelah berhadapan dengan Gorosei dan Im-sama, yaitu sebuah kematian yang paling menyentuh. Kemudian dari sini nakama, di mana kata-kata terakhir Raja Cobra adalah isi dari surat milik Ratu Nefertari Delili. Itu artinya para nakama, surat Lili 800 tahun yang lalu yang diturunkan secara turun-temurun merupakan tanda fajar dunia telah tiba, di mana Ratu Lili meminta seluruh Poneglyph di seluruh dunia harus dilindungi, dan hal itu sebabnya Raja Cobra rela berjuang untuk melindungi Poneglyph yang tersimpan di Arabasta, karena itu merupakan pesan langsung dari keluarga Nefertari dari kerajaan Arabasta. Sebelum cerita ini berlanjut, gue sendiri akan membahas tentang fajar dunia atau Dawn of the World, yaitu sebuah kata yang berhubungan dengan nama D, di mana klan Kozuki, Sukumi, hingga Yamato percaya jika penyandang D ini adalah sosok yang membawa fajar dunia. Ini kejadian ini persis dengan dialog Pedro di Whole Cake Island, dan dia mengatakan bahwa Kapten Bakasencho kita Luffy ini adalah orang yang paling ditunggu dari ratusan tahun oleh keluarga Kozuki, karena Luffy adalah sosok yang membawa fajar bagi dunia. Dari pernyataan tersebut,
dan ditampilkan Im Sama dengan sosok bayangan. Di sini membuat gue berpikir jika Luffy atau Di melambangkan fajar dunia yang diartikan sebagai hari di mana fajar kemerah-merahan nampak di langit timur menjelang matahari terbit, biasanya ditandai dengan cahaya terang yang identik dengan doa dan harapan. Hal tersebut masuk akal di mana dunia 800 tahun ini ditutupi oleh bayangan atau kegelapan. Dalam artinya, di bawah kekuasaan Im Sama, hingga pada akhirnya para nakama, ada sosok yang akan membawa dunia terbebas dari bayangan atau kegelapan, sehingga orang yang menyebut dirinya sebagai fajar dunia sesuai dengan Luffy yang saat ini menyandang sebagai gelar bajak laut Yonko, dan juga bangkitnya kekuatan buah iblisnya sebagai Sangat Nika. Dengan adanya Joy Boy terlahir kembali, pejuang pembawa kebebasan. Namanya benar-benar keren banget nih untuk Luffy kali ini. Lalu cerita ini kembali ke panel cerita. Di saat Raja Cobra telah berhasil dibunuh oleh Im Sama dan para Gorosei, tampaknya kejadian tersebut telah disaksikan oleh seseorang. Sampai-sampai nih, para Gorosei tidak menyadari siapa orang tersebut. Dia adalah Wapol, raja dari kerajaan Black Drum, yang sedang menyaksikan pembunuhan terhadap Raja Cobra. Dan pada panel cerita ini, kita bisa melihat dan menyaksikan Wapol yang ekspresi ketakutan melihat apa yang dia lihat. Dan dia juga mengatakan bahwa si Cobra tersebut dibunuh. Dan juga Wapol tidak menyangkanya. Tapi bagaimana Wapol bisa merayakan setelah sesuatu yang mengerikan seperti ini? Dalam keadaan berlari, Wapol berbicara kalau dia telah menemukan aib terbesar pemerintah dunia. Bahkan Wapol tidak ingin mengetahui siapa itu. Dan Wapol menyadari bahwa dia ingin dilenyapkan dari dunia. Dari sini bisa disimpulkan jika Wapol nanti ke depannya akan mendapatkan plot cerita yang cukup besar. Karena dia orang yang mengetahui kebusukan aib pemerintah dunia. Serta Wapol sudah melangkah lebih jauh. Di mana nih nakama, Eiichiro Oda menggunakan karakter Wapol untuk plot cerita. Serta di sini nakama juga diketahui jika Wapol kemungkinan akan memberitahu Morgans atas apa yang dilihat di Marizoa. Karena pada chapter One Piece 956, Wapol menelpon tempat Morgans bekerja dan mengatakan dan dirinya memiliki sesuatu informasi. Dan pada chapter 1074, Wapol dan Vivi sebenarnya tahu tentang kematian Raja Cobra, sehingga dunia akan mengetahui jika ada sosok yang menjadi penguasa pemerintah dunia, yaitu Im Sama. Cerita panel berlanjut pada adegan cerita selanjutnya. Di sebelah ruangan meja bundar, ruangan pertemuan para raja-raja. Pada panel ini kita menyaksikan para raja dari berbagai belahan lautan sedang menunggu kedatangan Raja Wapol dan Raja Cobra untuk menghadiri ruangan. Namun para raja tersebut menerima pesan jika kedua raja tersebut tidak dapat hadir dikarenakan suatu alasan. Salah satu alasan raja mengatakan Raja Cobra tidak hadir karena tugasnya dalam pembubaran Shichibukai sudah selesai. Lalu di sana kita bisa menyaksikan Raja Rikudo dari Dressrosa dan Raja Neptune menyadari hal aneh terjadi. Mereka cuma hanya bisa diam saja menyaksikan raja lainnya berbicara dalam acara konferensi referee. Cerita panel ini masih berlanjut di awal Kastil Pangea, tepatnya di lokasi penyerangan Tengyubito sebelum terjadi. Pada panel cerita ini, kita bisa melihat para pangeran dari kerajaan Gyojin bersiap menuju ke pelabuhan Red karena acara referee hampir selesai. Dan di sini kita bisa menyaksikan Putri Shirahoshi dalam keadaan sedih dan mengatakan bahwa ia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Putri Vivi serta ingin kemana perginya dia. Lalu cerita berlanjut. Adegan panel cerita ini berpindah ke lokasi lain di ruangan tamu Kastil Pangea, tempat Vivi berada. Di mana para nakama, kita bisa melihat Putri Vivi sedang ditahan oleh Sipinol Aegis yang dipimpin oleh Jabura dan Khalifah. Serta pada chapter ini dikonfirmasi pada chapter 1083 jika Jabura telah resmi bergabung dengan Sipinol seperti Rob Lucy dan Kaku.
Kemudian pada cerita panel ini kita bisa melihat dan menyaksikan Putri Vivi marah kepada si Pinol dan mengatakan, apa maksud ini semua? Sebaiknya kalian melepaskanku. Siapa yang memerintahkan kalian? Aku akan memberitahu dunia tentang ini. Mendengar hal tersebut, Jabura tertawa dan berkata, Hei, tenanglah kau. Terlalu terang-terangan. Harusnya kau tidak mengatakan itu jika kau memiliki kesempatan untuk bebas. Kau tahu, kau wanita yang pemberani. Kemudian Khalifa pun berkata, aku takut tidak akan ada yang menyelamatkanmu, Putri. Setelah kau dinyatakan hilang, kau mungkin akan menghabiskan hidupmu sebagai binatang peliharaan. Mendengar hal tersebut, Putri Vivi mengalihkan pembicaraan dengan bertanya kepada si Pinol, apakah Shirahoshi baik-baik saja? Kemudian Jabura menjawab, kau serius sekarang? Kau serius? Sekarang bukan waktunya memikirkan orang lain. Kami menerima kabar kalau terjadi kerusuhan lagi di sekitar dia, tapi dia berhasil lolos tanpa luka. Mendengar hal tersebut, Vivi tampaknya senang jika Putri Shirahoshi baik-baik saja. Lalu Jabura kembali berbicara. Orang-orang yang menyerang Tenryubito yang mencoba memilih Putri Shirahoshi adalah ternyata anggota besar topi jerami Luffy. Dengan bangganya menyatakan kemenangan pada mereka, bahkan menyebut nama mereka. Sementara itu di rumah para dewa para nakama, tindakan Fujitora membantu pasukan revolusioner membebaskan para budak justru membuat Admiral Green Bull marah dan terjadi pertarungan di antara mereka. Lalu nakama, arc cerita referee tahun ini benar-benar gila, ucap Jabura. Sebelum berlanjut, gue sendiri nih akan membahas suatu hal mengenai luka Fujitora pada chapter 957. Setelah insiden referee, Fujitora mendapatkan luka di kepalanya dan pada chapter ini dikonfirmasi luka Fujitora tersebut disebabkan oleh pertarungan dirinya melawan Admiral Sakatsuki alias Admiral Green Bull. Jadi nakama, luka tersebut karena ulah Admiral Green Bull, bukan pasukan Revolutionary Army. Cerita panjang berlanjut setelah Jabura berbicara mengenai insiden yang terjadi di Marizoa. Putri Vivi di sini diperlihatkan berbicara dengan dirinya sendiri, mengingatkan perkataan Khalifa sebelumnya, dan Vivi mengatakan menjadi binatang peliharaan yang benar saja. Aku melakukan sesuatu tentang ini. Di saat Putri Vivi sedang memikirkan rencana untuk kabur, secara tiba-tiba para nakama Raja Wapol datang menerobos dinding tempat Vivi berada, di mana Wapol diperlihatkan secara ketakutan berlarian kabur menerobos sebuah tembok atas insiden yang dia lihat sebelumnya. Menyadari hal tersebut, Putri Vivi memanfaatkan momen kedatangan Wapol dengan naik ke atas pundak Wapol dan kabur bersamanya. Hal ini nakama membuat para Spinol menjadi bingung. Apa yang terjadi dari sini? Nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Bruno bertanya kepada Jabura, apa itu tadi? Lalu Jabura menjawab, aku rasa itu adalah Raja Wapol. Karena kebingungan tersebut, mereka menyadari kalau Putri Vivi telah kabur bersama Raja Wapol. Lalu adegan dan panel cerita ini berpindah keluar ruangan, di mana Cinderella bertemu dengan Wapol dan mengatakan bahwa Cinderella sudah mencari Wapol kemana-mana. Dan siapa wanitamu bersamamu itu? Namun Wapol tampaknya menghiraukan hal tersebut karena dia berfokus untuk kabur ke Marizoa. Sehingga Vivi bertanya kepada Wapol, Hei Wapol, sampai kapan kita akan terus berlari? Lalu Wapol menjawab, sejauh apapun itu, aku akan berlari ke ujung dunia kalau perlu, ucapnya. Lalu Putri Vivi membalasnya dan mengatakan kedengaran yang bagus, ayo! Mendengar perkataan Wapol dan Vivi membuat kesalahpahaman di mana Cinderella berpikir jika Wapol dan Vivi adalah seorang pasangan. Cinderella menduga adalah Vivi adalah selingkuhan para nakama. Bisa aja deh. Lalu chapter 1085 ditutup dengan adegan menghibur dan lucu, di mana pertengahan di chapter 1085 kita sudah disuguhkan dengan adegan-adegan yang luar biasa, sekaligus mengejutkan tentang kekuatan Insama dan para Gorosei, serta nama asli dari Nefertari di Lily. Dengan diperlihatannya Putri Vivi dan Wapol pada chapter 1085 dan chapter 1074,
membuat mereka berdua telah melangkah jauh untuk kepentingan cerita. Wapol yang dulunya sebatas penjahat biasa dan raja biasa justru saat ini memiliki peran penting untuk cerita di masa depan. Lalu di sini, Putri Vivi yang sebelumnya diserot di Arabasta Saga, sekarang saat ini dia menjadi salah satu kunci di masa depan karena dia yang juga seorang berinisial Margadi. Tidak sabar menunggu peran mereka berdua karena mereka dulunya hanya seorang musuh, namun sekarang mereka akan bersatu untuk sebuah alasan. Menarik ditunggu di chapter-chapter selanjutnya. Baik, itu saja cerita bedah One Piece di chapter 1085. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa menyimak cerita ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada sedikit kesalahan, kurangnya mohon maaf. Sekian dari gue. Konnichiwa dan sayonara nasana desu.